Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan janin dalam hadis dan psikologi. Ikuti terus ya, nah skip. Terdapat 3 subbab: hadis, tarikh hadis, dan teori psikologi mengenai pertumbuhan janin. Yang pertama, hadis tentang pertumbuhan janin. At-Tirmidzi 2063 telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amashi dari Zaid bin Wahab dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami, sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan di penciptanya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi darah pada 40 hari kemudian. Lalu 40 hari kemudian menjadilah segumpal darah. Dan barulah pada saat itu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Kemudian ia diperintahkan dengan 4 hal: ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan bahagia atau sengsara. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak lagi tersisa jarak antara ia dan surga kecuali hanya sejengkal. Namun kitab telah mendahuluinya. Lalu ia pun ditutup dengan amalan penduduk neraka dan ia pun memasukinya. Dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali hanya sehasta. Lalu ia pun didahului oleh kitab, lalu ia pun ditutup dengan amalan penduduk surga, lalu ia memasukinya. Kandungan hadis tentang pertumbuhan janin. Yang pertama, setelah dibuahi, seseorang akan berada dalam perut ibunya di 40 hari pertama berupa darah. Yang kedua, kemudian 40 hari setelahnya akan berubah menjadi segumpal darah. Kemudian sekitar kurang lebih 3 bulan, malaikat meniupkan ruh atas utusan Allah. Setelah itu, malaikat diperintahkan untuk menulis atau mencatat rezeki, ajal, amal, dan takdir seseorang, bahagia atau sengsara. Takdir seseorang itu hanya Allah lah yang memastikannya. Selanjutnya, biografi penulis hadis tentang pertumbuhan janin. Pertama, nama kitabnya adalah Sunan Tirmidzi, sedangkan nama mu'alifnya Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi As-Salami. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 279 Hijriah. Pada juz atau bab kelima dan diterbitkan di negara Arab, tepatnya di kota Beirut, dengan nama pentakhrij Ahmad Muhammad Syukur wa Akhorun, yang tergolong kalangan musannif. Untuk skema sanad dari hadis riwayat Tirmidzi tentang pertumbuhan janin ini yaitu: pertama, Tirmidzi merupakan seorang mukharij. Yang kedua, Hannad yang merupakan rawi kelima, Abu Muawiyah yang merupakan rawi keempat, Al-Amasi yang merupakan rawi ketiga, Zaid bin Wahab yang merupakan rawi kedua, Abdullah bin Mas'ud yang merupakan rawi pertama, dan Rasulullah SAW yang merupakan seorang nabi. Takhrij hadis selanjutnya ialah
kualitas hadis. Jadi, kualitas hadis ini sahih lidzatihi karena dari 27 sanad ada 3 sanad yang terkuat. Dan penentuan kualitas hadis itu dilihat dari sanad terkuatnya, bukan dari sanad terlemahnya. Slide selanjutnya yakni rangkaian pengembangan janin. Pada rangkaian pengembangan janin ada 3 periode. Yang pertama, periode germinal, merupakan periode perkembangan janin yang berlangsung 1-2 minggu setelah pembuahan. Selanjutnya, periode embrionik, ialah periode di mana perkembangan janin berlangsung 2-8 minggu setelah pembuahan. Yang ketiga, periode fetal. Periode fetal merupakan periode 2 bulan setelah pembuahan sampai 9 bulan sebelum masa kelahiran. Teratologi dan risiko dalam perkembangan janin. A. Teratogen, kelainan kelahiran yang menyebabkan perubahan kognitif dan perilaku. Dosis kerentanan genetik dan lama paparan teratogen dapat mempengaruhi tingkat dan jenis kerusakan. B. Obat-obatan resep dan tanpa resep. C. Obat-obatan psikoaktif seperti kafein, alkohol, nikotin, kokain, heroin, dan lain-lain. D. Ketidakcocokan jenis darah antara darah ibu dan darah ayah. E. Bahaya lingkungan seperti radiasi, sampah beracun, dan polutan kimiawi. F. Faktor-faktor lainnya yang terkait seperti diet dan gizi ibu, emosional ibu, dan usia ibu. Kasus tentang pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin yang terhambat maksudnya ialah janin yang gagal untuk mencapai potensi pertumbuhan yang merugikan bahkan dapat menyebabkan kematian. Mengapa pertumbuhan janin bisa terhambat? Penjelasan, karena masa kehamilan janin yang berumur masih muda mengalami hipoksia atau kekurangan nutrisi. Bahkan, di dalam psikologis ibu yang sedang hamil mengalami gangguan psikologisnya yang juga dapat menghambat pertumbuhan janin. Bukan hanya gangguan psikologis saja, ibu yang memiliki berat badan yang tidak semestinya, lalu suka mengkonsumsi makanan atau minuman yang membahayakan janin juga dapat menghambat pertumbuhan janin tersebut. Dan ibu yang memiliki riwayat penyakit serta mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki resep dokter maupun tidak, ini juga akan membuat janin cacat. Bahkan ada banyak di sekitar kita bayi yang terlahir cacat disebabkan ibu yang kurang nutrisi dan memiliki riwayat penyakit kronis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan ibu sangat mempengaruhi kesehatan janin. Nah teman-teman, sudah jelas kan? Sampai bertemu di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih juga sudah mau menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum. Dah.